Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Andrianti dengan NIM 230701600016 dari kelas Psikologi 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait faktor-faktor disabilitas dewasa akhir. Ada beberapa faktor mengenai disabilitas dewasa akhir. Yang pertama kita akan bahas faktor risiko disabilitas pada dewasa akhir. Faktor risiko disabilitas pada dewasa akhir itu meliputi beberapa faktor. Yang pertama ada faktor medis, ada faktor fisik, ada faktor perilaku, dan juga ada faktor psikososial. Yang pertama ada faktor medis. Faktor medis itu ada penyakit kronis, penyakit seperti jantung, paru-paru, atau ginjal yang berlangsung lama bisa membuat tubuh lansia atau dewasa akhir ini menjadi lemah dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke yang berdampak pada kemampuan bergerak atau berpikir pada dewasa akhir atau lansia. Berikutnya ada diabetes. Jika tidak terkontrol bisa merusak saraf dan pembuluh darah, menyebabkan luka sulit sembuh bahkan sampai diamputasi. Kemudian berikutnya ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif seperti demensia atau Alzheimer membuat lansia atau dewasa akhir ini sulit mengingat, berpikir jernih, atau membuat keputusan. Berikutnya ada faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi beberapa juga ya. Yang pertama ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan seperti masalah mata seperti katarak atau degenerasi makula bisa membuat lansia sulit bergerak aman, misalnya menyeberang jalan atau naik tangga. Terus kemudian ada batasan fungsional ekstremitas bawah seperti kaki dan sendi yang lemah atau sakit membuat lansia atau dewasa akhir ini sulit berjalan, berdiri lama atau naik turun tangga. Kemudian ada cedera atau jatuh. Lansia atau dewasa akhir yang jatuh bisa mengalami patah tulang atau trauma yang membuat mereka takut bergerak atau menjadi tidak mandiri. Yang berikutnya ada faktor perilaku. Seperti pertama ada merokok. Merokok itu dapat merusak paru-paru dan jantung, mempercepat penuaan, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit. Kemudian ada konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol ini jika berlebihan bisa merusak otak, hati, dan menurunkan keseimbangan tubuh. Kemudian selanjutnya ada aktivitas fisik yang rendah. Jarang bergerak bisa menyebabkan otot melemah, sendi kaku, dan berat badan mudah naik, yang semuanya bisa berkontribusi pada disabilitas. Kemudian yang terakhir pada faktor risiko ada faktor psikososial. Ada depresi, perasaan sedih yang terus-menerus bisa membuat lansia atau dewasa akhir ini kehilangan semangat, malas bergerak, dan tidak peduli pada kesehatan. Kemudian ada integrasi sosial yang buruk. Jika lansia atau dewasa akhir ini jarang berinteraksi dengan orang lain, mereka bisa merasa kesepian, merasa terisolasi, dan juga kehilangan motivasi untuk aktif. Kemudian selain ada faktor risiko, di sini ada faktor perilaku yang berkontribusi pada disabilitas dewasa akhir ya. Yang pertama ada kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik ini jika lansia jarang bergerak ya atau berolahraga, otot-otot tubuh jadi lemah, sendi menjadi kaku, dan tubuh makin tidak bertenaga. Ini membuat dewasa akhir atau lansia ini lebih mudah cepat lelah dan sulit melakukan aktivitas harian seperti berjalan atau menaiki tangga. Yang kedua ada pola makan tidak sehat. Pola makan tidak sehat itu seperti makan makanan tinggi gula, lemak jenuh, atau kurangnya gizi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Tubuh pun jadi lebih mudah sakit dan kurang kuat untuk beraktivitas. Kemudian yang ketiga ada konsumsi alkohol dan merokok.
Minum minum alkohol yang berlebih dan merokok bisa merusak organ seperti paru-paru, jantung, hati, dan otak. Hal ini mempercepat penurunan kesehatan tubuh dan meningkatkan risiko jatuh sakit atau cedera. Kemudian yang keempat ada stres dan kurangnya strategi coping. Ketika lansia sering merasa cemas atau stres, tapi tidak tahu cara mengatasinya atau dalam kurung itu tidak punya strategi coping ya teman-teman, kesehatan mental dan fisik bisa terganggu. Mereka bisa menjadi malas bergerak, susah tidur, bahkan terkena depresi yang semuanya berdampak pada kemampuan mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada faktor lingkungan yang berkontribusi. Yang pertama ada dukungan sosial yang kurang ya. Jika lansia ini jarang berinteraksi dengan keluarga, teman atau tetangga, mereka bisa merasa kesepian dan tidak termotivasi untuk tetap aktif. Tanpa bantuan orang lain gitu ya, lansia atau dewasa akhir ini juga mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berobat, belanja, atau bahkan menjaga kebersihan dirinya sendiri ya teman-teman ya. Yang kedua ada keterbatasan akses layanan kesehatan. Lansia atau dewasa akhir gitu ya yang tinggalnya jauh dari rumah sakit atau puskesmas ataupun mereka itu tidak punya biaya untuk berobat, mungkin tidak bisa mendapatkan pengobatan atau pemeriksaan rutin. Akibatnya, penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau diobati sejak awal malah jadi lebih parah. Kemudian yang ketiga ada karakteristik fisik lingkungan tempat tinggal ya. Jika rumah atau lingkungan tempat tinggalnya tidak ramah lansia atau tidak ramah dewasa akhir ya, misalnya banyak tangga yang curam, penerangan kurang, atau jalanan tidak rata, maka risiko jatuh atau cedera jadi lebih tinggi. Hal ini membuat lansia sulit bergerak dengan aman dan bisa menyebabkan disabilitas. Next. Kemudian di sini ada faktor risiko tambahan ya dari Miller et al. Di sini Miller et al. Itu menambahkan ada 3 faktor. Yang pertama ada hipertensi, kadar lipid, dan glukosa yang tinggi gitu. Tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, dan gula darah yang tidak terkontrol bisa merusak organ tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, atau komplikasi lain yang mengganggu kemampuan lansia untuk hidup mandiri. Yang kedua ada kepadatan tulang rendah. Jika tulang lansia rapuh atau keropos, atau istilahnya osteoporosis ya teman-teman ya, mereka lebih mudah mengalami patah tulang saat terjatuh. Ini sangat berbahaya karena proses penyembuhannya lama dan bisa menyebabkan mereka sulit berjalan atau bahkan tidak bisa bergerak bebas lagi. Yang ketiga ada yang kedua ada konsumsi alkohol dan obat-obatan. Ya, di sini minum alkohol berlebih atau menyalahgunakan obat-obatan bisa mengganggu keseimbangan, memperburuk kesehatan organ, dan menyebabkan kecanduan. Hal ini meningkatkan risiko cedera, kecelakaan, atau masalah kesehatan mental. Yang ketiga ada faktor psikososial ya, atau kurangnya efikasi diri, strategi coping yang buruk gitu. Di sini tuh efikasi diri yang rendah, artinya itu lansia tidak mampu mengatasi masalah atau menjalani aktivitas harian. Mereka jadi cepat menyerah, pasif, dan kurang semangat hidup. Kemudian strategi coping yang buruk itu, jadi mereka itu nggak punya cara, teman-teman, cara yang sehat untuk menghadapi stres atau tekanan hidup. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, sebentar. Kesimpulannya ada yang pertama, disabilitas pada dewasa akhir merupakan hasil dari kombinasi faktor medis, perilaku, dan lingkungan. Yang kedua ada pencegahan dan intervensi harus mempertimbangkan aspek kesehatan fisik, psikososial, dan juga gaya hidup lansia gitu ya. Terus yang ketiga ada peran dukungan sosial dan akses layanan kesehatan sangat penting dalam mengurangi risiko disabilitas. Baik, sekian dari saya. Ini untuk referensinya. Berikutnya, terima kasih. Mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau materi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.